Mari kita buka malam kesaksian ini dalam doa yuk. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbagi tentang kesaksian kehidupan kami yang tentunya di dalamnya Engkau ada turut campur tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, biarlah pada malam hari ini berkati kesaksian yang akan Kak Pras ceritakan, bagikan, biarlah itu tidak berlalu begitu saja, tentu berguna bagi kami yang menonton pada live pada malam hari ini ataupun yang akan menonton tayangan ulangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segala koneksi, segala perangkat yang kami pakai, biarlah semuanya Engkau berikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami akan memulai malam kesaksian online pada malam hari ini. Hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami telah berdoa. Amin. Oke, Kak Pras, dipersilakan ini. Ceritanya gimana, Kak Pras? Latar belakang dari judul Mujizat Itu Nyata. Ada di balik kisahnya, silakan. Kejadiannya ini mungkin pas waktu COVID awal-awal ya Kak ya. Pas zamannya COVID nggak enak lah. Varian Delta keluar itu sekitar bulan April. Saat itu awalnya kakak saya yang merasa dirinya itu sakit, tapi kita belum tahu itu sakit apa. Terus kemungkinan dia curiga kalau itu sakit lambung. Dia minta tolong dianterin sama adik saya karena memang posisinya dia waktu itu sendiri di rumah itu sendiri. Jadi istri sama anaknya posisi lagi ada di rumah mertuanya. Memang pekerjaan istrinya kan kayak buka PO gitu, buka PO makanan gitu. Jadi saat itu minta tolong adik saya diantar ke dokter. Setelah disuntik obat lambung itu membaik sebentar gitu, membaik sebentar, lalu besoknya kambuh lagi. Kambuh lagi disertai tanda-tanda penyakit COVID. Terus saat itu juga dia langsung cek PCR itu. Dia cek PCR dan nunggu hasilnya kan dulu kan nggak secepat sekarang ya. Nunggu 1 hari. Nah, setelah itu nunggu 1 hari ternyata hasilnya positif gitu. Hasil positif, saya dan adik saya kan istilahnya mau nggak mau harus merawat gitu loh. Tapi posisi anak dan istrinya diungsikan dulu di rumah mertuanya saat itu. Jadi saya kan sama adik saya yang perempuan itu istilahnya kayak merawat gantian gitu. Awal-awal kita ngerawat itu tenaga itu masih enak gitu, nggak kerasa apa-apa. Badan tuh seger. Saya sama adik saya juga nggak ngerasa apa-apa. Itu berselang 1 minggu. Jadi 1 minggu saya rawat. Kakak membaik dan istri sama anaknya saya suruh cek juga, saya suruh PCR juga waktu itu. Ternyata mereka juga kena. Akhirnya mereka kembali ke rumah, saya kembali ke rumah saya lagi gitu loh. Saya balik ke rumah saya, jadi sekarang biar istrinya yang mengurus gitu. Karena memang kan sudah dinyatakan positif semua. Jadi posisi istrinya sudah kembali itu sudah badan kesehatan kakak saya sudah mendingan. Dan di saat itu ternyata saya yang kena. Saya merasa awalnya itu cuman nafas ini berat gitu. Tapi badan tidak ada terasa aneh-aneh, panas nggak ada, batuk nggak ada, terus sakit tenggorokan nggak ada,
cuma nafas ngos-ngosan gitu. Oke, Itu oke. saya kembali itu saya masih sempat bisa nyetir sendiri sampai rumah. Terus selang beberapa hari kita ternyata di rumah itu kan ada 4 orang, Kak. Di rumah Ya. ada 4 orang. Saya sama adik-adik semua kena positif. Oh, oke, Nah, oke. dan ada gejala sampai ya lumayan parah sih. Dan puji Tuhan yang papa saya Mm-mm. masih sehat waktu itu. Ya, Mm-mm, mm-mm. mungkin entah karena dia suka minum obat-obatan herbal ya kayak kayak Iya, iya, jahe iya. gitu-gitu, saya nggak ngerti Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Mungkin karena itu juga sih. Jadi Hmm, posisinya papa ini masih sehat, saya sama adik-adik eh, tumbang semua lah. Gitu. oke, oke. Nah, tapi yang lebih parah itu saya. Mm-mm, Jadi posisinya setelah saya kembali ke rumah lagi, mm-mm. saya itu lambat laun agak ngedrop. Mulai Hmm, terasa untuk menelan makanan itu susah, oke. terus mulai terasa rasa rasa untuk indera perasa ini sudah agak-agak memudar atau hampir menghilang lah. Iya, Jadi iya. kalau kalau mau makan itu kita harus dorong dengan air gitu. Tapi tetap harus saya paksakan waktu itu. Gitu. Hmm, Sampai waktu itu saya kan pesen oximeter nih. Saya pesen iya. online oximeter waktu itu. Ah, Awal ah, ah. awal saya cek oximeter saya itu masih oke, masih 90, 87 gitu. Normal ya. Mm-mm. Normal. Nah, saya belum ada pikiran mau nyetok oksigen waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Saya selang 2-3 hari ini sakit ngos-ngosan nggak selesai-selesai, nggak sembuh-sembuh gitu loh. Iya, iya, iya. Saya saya tuh ngeyel, jadi nggak mau pakai oksigen. Saya bilang saya bisa, saya ngerasa badan saya masih sehat gitu. Mm-mm, Saya mm-mm. nggak perlu oksigen. Tapi keluarga saat itu memang kita kan punya oksigen, di almarhum emak itu dulu punya Mm-mm. oksigen itu. Jadi oksigen itu dibawa ke rumah, papa juga punya teman itu punya cadangan oksigen juga, itu dibawa ke rumah juga buat jaga-jaga sebenarnya gitu. Mm-mm, Jadi oksigen mm-mm. itu ditaruh di kamar saya Mm-mm. kalau ngerasa nggak enak baru saya pakai gitu ceritanya. Oh, iya, iya, Jadi iya. kalau selama saya merasa badan saya nggak apa-apa, saya nggak pakai gitu. Terus akhirnya Berarti tergantungnya belum tergantung 100% gitu ya, Kak Pras betul, ya, bisa betul, dikatakan. betul. Terus selang berapa hari itu saya dengar teman saya kena juga gitu. 2-3 hari itu saya dengar teman saya kena. Mm-mm. Nggak lama setelah itu beliau meninggal. Nah, Wah. di saat itu yang bikin saya drop lagi. Oh ya. Kenapa kok bikin saya drop? Soalnya gini, di kantor itu saya yang pertama kali istilahnya pertama kali kena pas saat itu. Hmm. Ada perasaan bersalah, ada Oh. perasaan ada perasaan bersalah, ada perasaan ya nggak enak lah sama dia Mm-mm. dan sama keluarganya Oh. gitu loh. Awalnya saya ngerasa kenapa kok nggak saya yang dipanggil gitu loh awalnya. Sebab kan saya Mm-mm. duluan yang kena saat itu. Dan memang kondisi saya saat itu juga sudah nggak jelas gitu, sudah parah gitu loh. Mm-mm. Nah, saat itu Ya. kadar oksigen saya sampai menyentuh angka 40-an. Hmm. Jadi saat saat itu 80 aja tetangga saya yang saat itu kena ya. Dengan kadar oksigen 80 aja sudah nggak bertahan gitu loh.
Saat Wah, itu iya. kadar saya sampai 40. Saya usahakan gimana pun caranya saya bisa bertahan gitu. Iya, iya, Tapi iya. sebenarnya kondisi mental tuh nggak baik saat itu setelah dengar seperti itu. Iya, Tapi iya. keluarga saya support saya. Dia bilang jangan stres dulu, jangan mikirin apa-apa, cari cari istilahnya carilah hal-hal yang menyenangkan gitu. Mm-mm, Entah itu mm-mm, dengar lagu rohani atau mm-mm, apa gitu yang menghibur juga gitu loh. mm-mm, Saya mm-mm. saya coba semua cara saat itu. Oke. Dan di saat titik itu saya juga menyerah, akhirnya menyerah, saya pasrah gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Apa yang terjadi ya biarlah terjadi gitu. Apa yang Tuhan mau biar itu apa yang terjadi ke saya gitu. Saya udah nggak mikirin apa-apa lagi. Pokoknya intinya saya berusaha bisa sehat, saya minum obat, saya makan. Makan tetap harus teratur ya saat itu. Memang saya Iya. paksakan saat itu. Saya minum obat, saya makan teratur, dan akhirnya saya pakai oksigen 1 hari Mm. penuh. Jadi saat itu saya Mm. 1 hari penuh harus pakai oksigen dari pagi sampai malam. Gitu. Mm, mm-mm. Itu katanya menurut dokter ya, itu Iya. kayak terapi oksigen gitu. Mm. Nah, dan saat terapi oksigen itu semingguan lah, sekitar seminggu Mm-mm. oksigen saya naik lagi jadi 80-an. Naik Oh. jadi 80-an, tapi menurut standarnya harusnya minimal 92 waktu itu. Mm-mm. Terus saya juga sempat ditawarin ke rumah sakit sih, tapi saya tolak waktu itu karena kondisi di rumah sakit juga nggak memungkinkan gitu loh. Akhirnya saya dengar-dengar dari tetangga ada Mm-mm. ada dokter paru-paru waktu itu. Saat itu nyoba ke sana, sebenarnya agak takut juga. Saat uh, Iya kan, Mm. kita kalau mau ke dokter kita harus cek PCR dulu, Iya. Ya, harus protokolnya itu ya. begitulah ya, benar. Saat itu saat itu saya PCR itu sudah 1 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu terakhir PCR. Mm. Nah, Mm-mm. takutnya ditolak gitu. Mm-mm. Tapi tapi kata keluarga saya udah bilang, udah coba aja dulu, Mm-mm. ke sana dulu ngantri. Akhirnya diperbolehkan sih, puji Tuhan diperbolehkan waktu itu. Jadi mereka nerima, tapi besoknya saya disuruh PCR lagi memang untuk mengecek apa virusnya masih Mm-mm. ada atau tidak. Gitu. Jadi saat Mm-mm. itu itu pemeriksaan pertama kali saya disuntik. Saya dapat suntikan, dan setelah suntikan itu puji Tuhan besoknya membaik, dan Mm. ada saran dari dokter sebisa mungkin saya bergerak lah, beraktivitas. Jadi walaupun Iya. istilahnya badan saya lemes atau Mm-mm. gimana, saya disuruh olahraga, entah itu jalan jalan di tempat atau gimana. Mm-mm. Pokoknya nggak perlu yang ekstrim, tapi untuk biar kita melatih pernafasan. Tuh. Mm. Itu Mm-mm. katanya begini. Saat kondisi kita kena COVID, paru-paru kita Iya. ini kayak susah mengembang gitu. Mm. Jadi paru-paru kita ini kayak susah mengembang, terus harus dilatih lagi lah istilahnya. Mm-mm. Biar dia terbiasa untuk mengembang seperti normalnya gitu loh. Begitu. Itu Iya, menurut iya. dokternya. Ya
setelah itu sampai pemeriksaan kedua, puji Tuhan oksigen saya normal. Oke. Oksigen saya normal, normal lagi. Gitu. Oksigen saya normal, saya tetap melakukan olahraga yang dianjurkan. Saat itu kembali normal itu, ini mungkin perasaan saya aja atau enggak ya? Iya. Indra perasa saya sebenarnya belum terlalu kembali gitu loh. Tapi ya puji Tuhan saya sudah membaik gitu. Oke. Di situ saya ngerasa gimana ya? Jadi Tuhan masih kasih saya kesempatan kedua. Kalau menurut saya seperti itu, gitu. Ini kalau kita bisa bandingkan dengan teman saya ataupun tetangga saya yang istilahnya mereka punya fisik lebih kuat lah saat itu ya. Mereka sudah istilahnya sudah dipanggil duluan gitu. Jadi itu menurut saya mujizat yang terjadi di diri saya sih, secara tidak langsung ya, gitu. Walaupun itu bukan sesuatu yang istilahnya gimana ya, itu bukan mujizat yang istilahnya yang kita minta gitu loh. Tapi itu terjadi secara tiba-tiba gitu. Itu kalau menurut saya sih itu mujizat Tuhan. Oke, ya terima kasih buat sharingnya gitu ya. Oke, bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, rekan-rekan yang mau bertanya silahkan, yang mau punya pengalaman silahkan, atau mungkin rekan-rekan yang punya pengalaman yang kelam yang lain mau berbagi juga silahkan. Ya boleh silakan tulis di kolom komen gitu ya. Apa yang mungkin Tuhan sudah lakukan, mujizat apa yang Tuhan sudah lakukan di kehidupan kita. Nah, kalau tadi Kak Pras sudah menceritakan tentang bagaimana pengalamannya beliau terkena COVID gitu ya, dan oksigennya sampai drop. Ya, bagi rekan-rekan yang lain silakan. Kalau mau tanya-tanya, monggo ya, langsung saja klik di kolom komen. Oke. Ya, mungkin sambil ini ya, memancing itu ya kayak menunggu pertanyaan dari para peserta yang lain. Saya boleh tanya dulu deh. Oke. Nah, Kak Pras, waktu Kak Pras tadi kan kenanya di awal-awal April 2021 gitu ya Kak ya. Nah, Kak Pras itu punya gambaran tentang COVID itu seperti apa Kak Pras? Apakah COVID itu yang Kak Pras tahu itu sesuatu yang menakutkan kah? Atau memang wah ya wis penyakit biasa? Sebelum Kak Pras kena ini, awalnya yang Kak Pras mungkin dapat dari media, dari teman-teman, apa itu? Seperti apa Kak? Kalau menurut saya pribadi sih bukan sesuatu yang mengerikan saat itu. Cuma bukan sesuatu yang mengerikan, cuma kita harus waspada. Istilahnya tetap saya harus ikutin protokol seperti yang diterapkan gitu loh. Memang sudah dilakukan sih itu. Kalau sampai kita harus ketakutan sih, kalau menurut saya ya saya nggak seperti itu gitu loh waktu itu. Oke. Ya. Berarti Kak Pras ini bukan orang yang paranoid gitu ya, sesuatu hal yang menakutkan sekali. Nah, betul. Kadang-kadang memang ada pihak-pihak yang mengentengkan gitu ya, di sisi kanan dan sisi kiri sangat bertolak belakang. Ada pihak yang mengentengkan, ada pihak yang benar-benar kayak ketakutan sekali gitu ya. Kak Pras ini di tengah-tengah gitu kayak netral Kak ya. Kalau saya sih nggak mengentengkan dan tidak terlalu menganggap itu sesuatu yang mengerikan gitu loh. Tetap kita harus ikutin aturan yang ada, cuman jangan sampai itu dijadikan sesuatu yang istilahnya membuat kita kayak kita kesini kita ngapa-ngapain aja kok takut gitu loh. Itu pemikiran saya sih gitu. Oke, ya.
Memang kan sempat ada anjuran suruh semua dilakukan di rumah aja, ya sebisa mungkin membatasi mobilitas atau pergerakan kita gitu. Oke, ya Kak Pras tadi kan sebutkan bahwa kalau Kak Pras ini anak yang paling besar ya dari salah ya Saya Kak. nomor 2, Kak. Oh nomor dua, paling besar Iya. maksudnya setelah kakaknya menikah itu Kak ya. Ya, betul. Iya, Betul. iya, iya, maksudnya gitu ya. Setelah kakak keluar kan menikah keluar. Nah, Kak Pras yang paling besar. Nah, kalau saya lihat Kak Pras ini apakah orang yang dalam tanda kutip apa ya? Ya jadi kayak yang paling bertanggung jawab lah. Jadi istilahnya kalau siapa sakit misalnya yaitu tadi contohnya kalau ada adik yang sakit kayak ke Kak Pras yang merawat, terus ada siapa yang sakit Kak Pras yang merawat. Memang seperti itukah atau gimana Kak Pras? Ya, sebenarnya begini, waktu itu yang memang yang sedang apa yang bisa dimintain tolong awalnya adik saya, itu adik saya yang perempuan, gitu. Tapi Oke, posisi oke. adik saya yang kecil juga saat itu juga lagi kena waktu itu. Oh, oh, lagi kena. Iya, 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 iya. Ya, akhirnya adik saya sama saya ini yang awalnya yang bisa mobilitas bisa Hmm, bisa mencarikan obat, bisa nyarikan istilahnya vitamin dan lain-lain. Kan saat itu memang memang langka banget ya obat-obat itu. betul, betul. Setuju. Jadi saya gantian lah istilahnya. Gantian. Jadi yang semisal adik saya keluar, saya yang jaga kakak. Kalau saya keluar cari cari makanan atau buah-buahan, adik saya yang jaga gitu. Ya, Oke, menurut saya sih kita saling bantu sih waktu itu. Saya pun oke. juga saat saat saya nggak bisa ngapa-ngapain, adik saya sama adik saya, papa saya, dan keluarga yang lain yang bantu saya gitu loh. Entah mereka support dengan obat-obatan, support vitamin dan lain-lain, sampai oksigen gitu. Saat saya saat saya nggak bisa apa-apa itu, papa saya keliling sama adik saya cari oksigen gitu. Wah, iya, iya, iya. Bagaimana harmonis gitu ya, maksudnya ya, saling Iya, siapa yang bisa bantu ya, oke betul, lah bantu gitu ya. betul. Setuju, setuju. Nah, ini pentingnya keluarga gitu ya. Keluarga itu teruji ya saat mungkin ya ini tadi gotong royong atau kerjasamanya ini solidaritasnya ini teruji kalau ada sesuatu ya misalnya contoh di keluarganya Kak Pras itu ya luar biasa Mm. ini ya. Oke, oke, oke. Nah, ada rekan-rekan ada yang mau bertanya silakan ini ya. Nah, ini sudah mulai panas gitu ya. Sudah memasuki pertanyaan keberapa? Oke, kita lanjut Kak Paras ya. Nah, ini tadi ya Kak Pras ya. Kak Pras sudah sempat jelaskan ini ya. Kok bisa ya kalau kalau di nalar Kak ya? Tadi kan Kak Pras sebutkan di rumah berempat. Mm. Berempat itu Kak Pras sama kedua adiknya sama papa ya. Nah, Ya, betul. ya itu tadi. Kok bisa ya? Yang tiga kena, yang satu nggak kena gitu ya Kak ya? Di luar nalar itu ya. Kalau kalau kita anggaplah namanya contoh tadi Kak Pras sudah sebutin Kak Pras merawat kakaknya yang lagi COVID. Nah, otomatis kan kontak langsung lah, Betul. bersinggungan. Nah, Kak Pras sendiri langsung bisa kena. Mungkin ya gimana kalau menurut Kak Pras sendiri? Apa yang Eh, menyebabkan mungkin apakah papa ini rajin olahraga atau papa ini memang berpikiran positif terus atau apa ya? eh, kalau itu saya sebenarnya kalau papa ya saat itu saat itu saya nggak tahu Oh, papa ini positif atau enggak. Sebab hmm, saya suruh nggak mau gitu. oh, Tapi tapi puji Tuhan, nggak betul. merasakan Nggak, gejala. nggak Oh, ada gejala sama sekali. Tapi memang iya. papa itu seneng seneng minum kayak jahe, terus wedang Hmm, ubuh, yang herbal-herbal seperti itu gitu. Itu bisa jadi iya. sih bikin daya tahan tubuhnya lebih kuat ya daripada kita gitu loh. Soalnya anak-anaknya kalau disuruh minum jahe itu nggak ada yang bisa gitu.
Nggak ada yang bisa itu dalam arti nggak mau atau gimana Kak Pras? Ada yang suka jahe. Kita nggak ada yang suka Oh, jahe. oh Jujur aja. alah, iya iya. Ah, saya pun mungkin bisa tahan karena saya dikasih jahe mungkin ya. Oh, Jadi saat saya drop itu dipaksa. Jadi mau nggak? Awalnya ditawarin, mau nggak minum jahe? Nanti tak bikinin. Bapak bilang gitu. Saya ngerasa ya udah dicoba. Saat itu karena memang nggak ada cara lain. Saya bilang nggak apa-apa buatin. Saya bilang gitu. Saya dibikinin satu muk besar. wah. Satu muk besar. Habisin katanya. Nah, jadi setiap kali papa nganter makanan ke atas pasti nawarin, mau nggak dibikinin apa jahe anget katanya gitu. Kadang saya tolak, kadang saya mau gitu. Soalnya saya nggak terbiasa minum jahe gitu. Mungkin Iya, 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 iya. dari situ jadi daya tahannya lebih kuat gitu daripada kita anak-anaknya gini loh. Iya, iya, mungkin salah satu faktornya Kak ya gitu ya. Iya, Bisa iya, iya, jadi betul, 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 gitu. betul, betul. Oke, iya, iya Kak. Oke, nah ini kalau tadi mendengarkan tadi kan ada yang kakaknya sakit, adiknya sakit. Nah ini kalau secara mekanisme gimana Kak? Nah ini bagi tugasnya. Nah namanya kan kan soalnya gini Kak. Kalau dalam kondisi normal ini siapa Kak? Misalnya Kak, yang nyiapin makanan itu siapa? Terus yang itu siapa? Yang apa? Belanja kebutuhan itu siapa? Nah, itu kalau kondisi normal Kak ya. Nah, kalau dalam kondisi yang tadi Kak Pras ceritakan itu seperti apa? Nah, ini menarik. Kebetulan kalau saat kakak ya, saya masih bisa belanja waktu itu. Saya masih bisa cari buah, cari obat, masih bisa. Tapi karena kalau makanan kita biasanya pakai pakai online sih biasanya. Oh, Kalau untuk oke oke. makanan, jarang-jarang kita beli keluar gitu. Kecuali obat-obatan sama buah-buahan gitu. Oke. Itu kalau saat saya merawat kakak ya. Ha, ha, ha. Saat saya sudah di rumah, karena kondisi keluarga ini kan kena semua waktu itu. Yes, betul. Kita dapat bantuan dari RT dari kelurahan waktu itu. Jadi tiap hari ada yang ngantar makanan gitu. Iya, Ya iya, iya. enak enggak enak kita makan gitu loh. Kita masih merasa bersyukur waktu itu Iya. masih ada yang memperhatikan ngasih makan. Sebab kan kita sama sekali nggak bisa keluar gitu. Terus dari tante juga ada yang ngirimin makanan pakai online gitu loh. Dikirim pakai tag, Iya. nanti ditaruh di pagar kita yang Iya. ambil seperti itu Iya. gitu. Terus yang kasih petunjuk itu siapa Kak? Misalnya, oh beli buah apa yang cocok misalnya. Nah itu siapa Kak? Atau pengetahuannya siapa lah gitu lah. Ya, papa kan masih telepon-teleponan sama saudaranya, sama tante, sama om gitu. Oh, iya iya iya. Mereka yang bilang, "Wis tak kirimin ini" gitu. Nanti makanan, nanti minuman gitu biasanya. Kadang saya dikasih madu, dikasih vitamin C gitu. Mereka juga dapat referensi dari teman-temannya sih, banyak gitu loh. Ini minum Oke. ini aja, nanti apa nggak lama sembuh kok, katanya membaik lah istilahnya gitu. Ya Iya kita iya iya. banyak banyak dibantu sama orang-orang juga sebetulnya. Gitu ya. Iya 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 iya. Oke. Banyak-banyak ini ya, faktor-faktor di luar kita yang itu ya, yang turut campur membantu Betul. gitu. Betul betul. Oke oke oke. Nah, nah waktu Kak Pras mencari tabung oksigen itu kan pasti, ya itu tadi Kak Pras sudah sebutkan kalau memang di saat itu COVID lagi menanjak gitu ya Kak ya.
lagi hebat-hebatnya. Maksudnya hebat-hebatnya itu banyak orang yang eh, krisis kena COVID ini ya. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mencari obat-obatan, banyak orang yang memerlukan tabung oksigen gitu ya Kak ya. Nah, gimana itu Kak? Kok bisa dapet gitu Kak? Kalau Nah, ini kan kalau itu perjuangannya papa pasti sama adik ya waktu itu. ya, pasti ada ceritanya gitu ya. Ya kalau orang lain kalau saya pun ya tahu waktu itu waduh, tabung oksigen langka. Cari tabung yang kecil yang praktis gini yang kayak semprot dibawa kemana-mana itu ya mahal sekali. Di online pun langka. Nah, itu Betul memang betul. pasti ada perjuangannya itu, Pak. Ya itu enggak. Eh kita pertamanya papa sebenarnya dulu punya apa kayak ada temen lah istilahnya. Mm-mm. Punya kenalan yang sempat bisa ngisi oksigen sih. Tapi saat ke situ nggak setiap kali dapat gitu. Oh, gitu Mau ya, nggak ya. mau kita browsing browsing dulu di mana aja yang ada. Jadi Mm-mm. kita punya cadangan tempat untuk ngisi oksigen itu ada empat sampean. Wah, Ada 4 tempat. Jadi empat tepat. semisal sini kosong, pergi ke tempat Mm-mm. lain. Tempat situ kosong, Mm-mm. pergi lagi ke tempat lain. Iya, Gitu dah. iya, iya. Wah, wah, Perjuangannya wah. emang seperti itu. Iya, Mau nggak iya, mau iya. ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Soalnya fatal sekali ya. Oksigen sangat diperlukan ya. Kalau orang terlambat, iya, 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 iya. Iya, iya. Ini Kak, dapat respon ini. Wah, ini dari konco dewek ini rasanya ya. Karuli Elvina itu ya. Pak Ketua PJ. Luar biasa. Wah, luar biasa ini ya. Ini. Oke, ya Taruli kalau mau tanya sama Pak Ketuanya monggo gitu ya. Nah, biar bisa ini ya apa memulai. Jadi mengajak rekan-rekan yang lain nanti mungkin bertanya ini gimana itu ya. Monggo atau rekan-rekan yang lain diberi kesempatan juga gitu ya. Ya ini bukan acara kita berdua doang gitu ya. Oke, silakan kalau mau ada yang tanya, ada yang mau kasih kesaksian tentang mujizat itu nyata di dalam yang bekerja di dalam kehidupan kita, monggo. Nah, lanjut. Oke. Nah, tadi Kak Pras ini sempat ngeyel gitu ya, Kak ya. Nah, Benar-benar. sempat ngeyel. Ngeyel itu mau, wah, aku ini tidak perlu oksigen dan aku itu masih kuat melakukan aktivitas sehari-hari ya, meskipun Kak Pras sendiri mengakui merasakan, waduh, tubuh ini kok nggak seperti sebelumnya. Itu apa yang membuat Kak Pras kok ngeyel dan kayak Kak Pras ini bukan orang yang apa ya, maaf kata Kak ya, kalau boleh saya bilang itu kayak nggak bisa diem itu kali ya, salah ya Kak ya. Kalau orang Eh, kena oksigen itu kayaknya kan tidur, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, enggak kayak. Apakah saya salah gitu? eh, Silakan Kak. sebenarnya lebih gimana ya? Ya, saya ngerasa saya itu masih kuat waktu itu, gitu loh. Saya masih bisa. Atau nggak mau ngerepoti orang yang lain, nah bisa jadi gitu Kak. Salah satunya mungkin itu ya. Salah Hmm. satunya. Terus juga eh ngeyelnya itu begini. Aku iki nggak popo, nggak kenopo-kenopo gitu loh. Hmm. Eh Hmm. Hmm. Gejalanya itu seperti kita kayak orang capek gitu. Jadi Oh. ngos-ngosan kayak orang capek gitu. Menurut menurut saya diistirahatin sebentar normal gitu loh. Itu Oh. dalam pikiran saya ya. Nggak Hmm. apa-apa kok Hmm. ini nanti tak bikin tiduran nggak ngos-ngosan lagi gitu. Itu di Oke. awal-awal gitu. Di awal-awal Hmm. saya mikir gitu, ini tak bikin istirahat aja nggak ada masalah kok, saya pikir gitu. Jadi ya saya ngerasa buat apa oksigen awalnya begitu. Iya, iya, iya. Dan juga nggak enak waktu waktu pakai oksigen sehari-hari itu ribet lah.
gimana gitu, nggak enak awalnya. Iya. Itu ya. Oke, siap. Ya, ini Kak Ruli Ada ini. pertanyaan Kak nih. Ruli bertanya ini ya. Nah, ini gimana rasanya ngerasa kuat Pak Ketua? Gimana rasanya ngerasa kuat nih? Kalau kuatnya sih mungkin dari support keluarga juga ya. Oke. Saat down itu mereka bilang nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah stres gitu. Cari sesuatu yang menghibur gitu. Oke. Awalnya Nah, sampai sampai saya ngeyel pun itu dibilang, wis pakai oksigen. Mereka bilang gitu. Pakai oksigen, nanti kalau habis ya cari lagi gitu loh. Itu mereka yang bilang begitu ke saya. Karena memang ya mungkin saya juga keras kepala itu tadi loh. karena karena mungkin mereka lihat saya ini udah nggak kuat gitu. Tapi saya merasa badan saya masih kuat waktu itu. Gitu. Jadi Oke. akhirnya mereka yang maksa saya gitu. Itu salah satu buat buat kekuatan buat saya sih sebenarnya. Oke. Nah, kekuatan yang lain yang Kak Pras dapatkan itu dari mana, Kak? Yang paling yes gitu ya. Nah, kan Kak Pras tiap orang kan punya gini ya. Tiap orang kan punya kisahnya. Nggak tahu di titik mana dia tuh merasa terkuatkan, entah lewat ya itu tadi, entah lewat omongan orang-orang sekitar, entah lewat firman Tuhan, entah lewat lagu atau kesaksian seperti ini bisa juga kan. Nah, ini yang Kak Pras di titik mana yang ngerasa, oh iya, ini berarti, wah ini kayak campur tangan Tuhan atau memang Tuhan mau apa? Mau ngomong sesuatu ke saya ini. Sebenarnya titik paling kuat menurut saya ya. Waktu, waktu saya tahu oksigen saya 40, itu saya sebenarnya udah nggak mikir apa-apa lagi. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau memang saya masih diberi kesempatan ya saya masih akan lanjut gitu loh. Tapi kalau memang saya nggak diberi kesempatan ya ya sudah, saya dipanggil panggil saya gitu loh. Posisi saat itu seperti itu. Terus saat saat drop juga mungkin saya dengerin rohani sama ada seperti kayak ayat Alkitab yang audio gitu loh. Ayat Alkitab audio gitu. Itu bikin gimana ya? Bikin ngerasa tenang gitu. Stres dan lain-lain tuh hilang gitu. Jadi, jadi pikiran ini benar-benar nggak mikir yang lain gitu. Jadi fokus ke penyembuhan, Tuhan gitu ya, fokus penyembuhan, fokus ke istilahnya pasrah sama Tuhan gitu. Nggak mikir yang lain gitu. Intinya begitu sih kalau kalau saat itu yang saya rasakan gitu loh. Selain Nah, support dari keluarga dan lain-lain ya. Siap. Nah ini mau tolong tanya ini Kak ya. Tadi Kak Pras sempat merasakan oximeternya 40, Betul. sempat merasakan 60, sempat merasakan 80 sampai 92. Nah itu bedanya apa Kak? Kalau Kak Pras rasakan di tubuh itu seperti apa Kak? Sebenarnya nggak kerasa waktu itu. Oh nggak kerasa? Kerasa. Ini yang buat saya aneh ya. Ini yang membuat saya aneh. Sebelum sebelum ada oximeter saya kan nggak ngerti oksigen saya berapa. Setelah ada oximeter saya coba. Oh, oximeter saya awal-awal masih normal 90. Setelah 90 saya coba lagi, beberapa hari itu turun jadi 80, 70, 60 gitu. Dan yang terakhir paling parah itu 40. Nah, waktu 40
mungkin terasa ya waktu itu. Hmm. Terasanya begini. Terasanya saat saya ke kamar mandi itu lebih 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 berat lah, lebih Cepat untuk lelah gitu nafas enggak? ini lebih lebih cepat Oh. lebih cepat capek gitu loh. Gitu. Lebih cepat capek. Itu kalau posisi oximeter di rendah ya, maksudnya oksigen Hmm. kadar kadar 40-an waktu itu. Tapi kalau dari 80, 60, 70 nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Oh, iya 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 iya. Apa memang Kak Pras ini ya memang orang yang apa ya? Kadang-kadang kan ada level apa ya? Level ke kesakitan orang kalau merasa sensitifnya gitu ya Kak ya. Kadang-kadang orang yang sedikit aja, waduh sudah sakit, ada apa? Nah mungkin Kak Pras ini levelnya level yang level kuat gitu Kak Sa- ya, Kak Gam. Saya nggak tahu ya, maksudnya kalau yang kayak gitu, kalau kalau sakit memang saya sih biasanya sih bisa bertahan lah istilahnya, entah kayak entah kayak apa? Maksudnya yang penyakit yang istilahnya benar-benar fisik ya. Kalau kalau fisik kayak atau gimana itu ya saya nggak pernah merasa kalau kalau sampai gimana sih menurut saya. Eh, saya tuh nggak kalau dibilang tinggi ya nggak juga gitu loh. Tapi Iya karena iya. memang sakit saya jarang 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 ke dokter gitu-gitu. Jadi selama saya masih masih bisa diobati dengan obat umum, saya pasti obatin sendiri gitu loh. Nah, lah makanya waktu saya ngerasa ngos-ngosan itu saya cuman berpikir paling saya kecapean ngurus kakak gitu loh. Iya iya Saya iya, bisa ya, jadi. saya Nah, makanya itu saya istirahatin sebentar paling sembuh begitu. Iya iya iya. Masuk masuk masuk. Iya. Iya, oke. Rekan-rekan yang lain yang mau ikut ngobrol, monggo gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat saya tanyakan, boleh ditanyakan gitu ya. Nah, ini saya bacakan absennya kali ya, Kak ya. Tunggu ya, Kak ya. Nah, ini silakan ada Bu Peggy, Bu Maslik, ya, Kak Ose, ya, Tan Cancen, siapa itu ya? Oke, monggo silakan gitu ya, yang punya pengalaman-pengalaman yang pernah kena COVID gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan Kak Pras bilang kalau sempat ke dokter paru. Nah, dokter paru menyarankan untuk olahraga ringan gitu ya. Tujuannya supaya apa kondisi paru ini lebih mengembang gitu kayak. Jadi kalau kena COVID kan mengempis gitu ya. Nah, itu memang maaf kata Kak ya. Apa namanya? Itu memang secara dokternya gitu atau memang pengaruh juga ke ini Kak. Misalnya kita kan eh, yang bertubuh gemuk gitu ya. Nah, bisa jadi kan kalau ini menurut kacamata saya Kak ya. Menurut kacamata saya kan kalau orang yang gemuk itu istilahnya lebih eh, banyak lemaknya. Betul. Jadi lebih harus kerjanya lebih keras lah istilahnya gitu Ya, Kak. ya. Daripada orang yang mungkin nggak gemuk gitu loh. Apa seperti Eh, itu ada apa? Ada efeknya, ada penyebabnya seperti itu Kak? Apa dokter pernah bilang atau gimana Kak? Enggak ya? kalau menurut dokter ya Hmm. yang dibilang ke saya itu Hmm. hmm, cara kerja paru-paru kita waktu kena COVID itu menurun waktu itu. Jadi waktu Oh. bernafas itu paru-paru tidak nggak bisa mengembang sempurna. Jadi saat kita tarik nafas itu nggak bisa pol, nggak bisa penuh gitu. Oh. Narik nafas Hmm. panjang itu nggak bisa gitu. Jadi Hmm. istilah kedokteran tuh paru-paru itu nggak bisa mengembang mengembang sempurna di rongga dada itu nggak bisa. Itu yang saya rasakan juga sih. Saya waktu sesak itu waktu ngos-ngosan itu tarik nafas nggak bisa sampai penuh gitu.
Oh. Cuman ya setengah-setengah lah, kayak kita Ah, kayak iya, kita iya. apa kecapean habis lari kayak gitu. Jadi nafas Iya, iya. ini Ngos-ngosan cepat tengah. tuh, iramanya itu cepat gitu. Lah dengan dilatih itu, jadi kita bisa merasakan eh, tarikan nafas ini bisa bisa lebih lebih panjang gitu. Itu menurut ke Iya, dokternya ya. iya, Saya nggak iya. ngerti Tapi ilmu kedokterannya gimana. Hah? tapi Nggak, Kak Pras sendiri merasakan Kak efeknya, maksudnya dengan latihan simple olahraga itu tadi iya iya. yang disebut. Ada 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 perkembangan sih. Jadi saat saat saya awal kali pertama disuruh latihan itu, yang tadinya nafas saya cuma pendek-pendek aja, bisa lambat laun jadi panjang gitu. Oh, Jadi pernafasan saya eh, kembali normal lah. iya, iya, Bisa iya, iya. bisa tarik nafas nafas panjang gitu loh. Kayak Oh, orang shit. gimana yang apa istilahnya, kayak kayak orangnya yang naik-naik gunung yang sering apa kayak menghirup nafas seger Iya, gitu loh kak, iya, yang iya. gimana gitu. Itu bisa seperti itu. Aku awalnya tuh nggak bisa, ya cuma Oke, pendek-pendek kayak orang habis lari itu tiap hari seperti itu gitu. Itu oke, oke, menurut Kak. dokter. Siap, siap, siap. Nah, kalau Kak Pras sendiri ini kan eh, saya sih pernah punya pengalaman gitu ya. Ketika orang pun kan pernah kena COVID, nah misalnya dari tidak ada sakit A, tiba-tiba dia sakit, ada timbul penyakit lah, penyakit baru lah. Nah, itu apakah dialami Kak Pras atau gimana Kak? Sebelumnya Kak Pras ini ada komorbid nggak itu Kak? Kalau itu saya nggak ngerti. Kalau komorbid, Oh, nggak ngerti itu. ya saya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang mungkin yang saya rasakan ya, cuma kadang kalau merasa aktivitas agak berat itu lebih cepat lelah. Itu aja sih. Selain itu nggak ada. Oh, Tuh. oh, Jadi jadi nggak sampai nggak terlalu parah lah kalau menurut saya ya. Selama kita beraktivitas normal dan eh, menurut saya sih masih masih oke-oke aja gitu loh untuk aktivitas sehari-hari tuh. siap, siap, siap. Nah, ini nggak terasa ini kan, Kak Pras ya. Kita ngobrolnya hampir sudah 1 jam gitu ya. Nah, mengalir terus kita perbincangan kita. Oke, nah kesimpulan ini apa Kak Pras yang dari Kak Pras ceritakan? Apa yang Kak Pras mau simpulkan dan mau dibagikan ke rekan-rekan semua? Silakan Kak Pras. Eh, menurut saya gini ya, seperti tema kita aja ya, mujizat itu nyata gitu loh. Sebenarnya kalau kita kan ini banyak banyak perdebatan ya soal mujizat ini. Sebenarnya mujizat mujizat di zaman modern ini nggak terasa gitu loh. Terjadinya nggak terasa, nggak seperti zaman-zaman dulu gitu. Yang yang istilahnya roti dari dua roti tiga ikan itu kan, itu bisa jadi banyak gitu. Nggak seperti dulu istilahnya. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu memberikan mujizat di saat uh, kita itu memang butuh gitu. Kita itu memang butuh dan itu yang Tuhan inginkan gitu loh. Jadi nggak perlu kita berdebat, kita cari-cari mujizat saat ini bagaimana, seperti apa. Uh, itu semua ada waktunya. Itu Tuhan yang tahu gitu. Jadi kalau kita merasa Tuhan nggak pernah ikut campur di hidup kita, itu nggak mungkin, saya bilang. Tuhan pasti ada. Tuhan pasti tahu
apa yang kita perlukan gitu loh. Entah itu kita rasakan saat ini atau enggak, itu pasti ada campur tangan Tuhan gitu loh. Mungkin saat ini kita nggak ngerasa itu perbuatan Tuhan, kita nggak ngerasa waktu itu. Tapi suatu saat kita down, kita ngedrop gitu ya. Pasti suatu saat itu terasa gitu. Bukan saya aja, pasti yang lain akan merasakan. Tapi entah ini kita mengambil gimana ya? Tiap orang berpikir beda-beda gitu loh. Ada yang mungkin, oh saya ini sembuh karena berobat ke dokter. Mungkin ada yang seperti itu gitu loh. Tapi dari dokter ini Tuhan bekerja gitu loh. Kan begitu. Kalau kita nggak ketemu dokter tersebut atau kita nggak berjuang atau diberi support, nggak mungkin kita bisa bertahan seperti itu gitu. Itu kesimpulan saya sih. Siap, mantap gitu ya. Jadi nggak percaya, janganlah tidak percaya sama mujizat gitu ya. Mujizat bisa natural alami, yaitu lewat yang dokter, lewat minum obat gitu ya. Tapi juga mujizat itu kadang-kadang kalau memang kita benar-benar butuh dan memang kehendak Tuhan, pasti Tuhan kasih gitu ya. Setuju saya, Kak Pras. Oke. Bersyukur Kak Pras sehat gitu ya. Dan bersyukur juga kabar terbaru yang saya dengar juga katanya PPKM sudah dicabut gitu ya. Nah, semoga ini jadi berita positif, tapi ya tetap jaga protokol gitu ya, jangan sampai kedodoran gitu. Oke. Baik, kita akan menutup malam kesaksian online pada malam hari ini. Mungkin minta tolong Kak Pras untuk tutup dalam doa ya Kak Pras. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, acara kesaksian online ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas berkat-Mu kepada hamba-Mu ini dan kepada Kak Hari ya Tuhan yang sudah membimbing acara ini dengan lancar. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan saat ini, dan terima kasih atas kelancaran jalannya acara ini ya Tuhan. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, terima kasih buat Kak Pras, buat waktunya, buat kesempatannya, buat sharingnya, ya buat rekan-rekan yang lain yang masih tetap setia, yang baik nonton secara live maupun yang tayang ulangnya nanti. Oke, izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Saya mewakili Komisi Kesaksian GKI Ngagel mengucapkan selamat hari Natal, dan yang akan menyongsong beberapa hari lagi tahun yang baru gitu ya, juga selamat tahun baru juga. Selamat Natal juga Kak. Iya. Oke, sama-sama gitu ya. Sampai ketemu di acara malam kesaksian online minggu depan, tentunya dengan topik dan narasumber yang menarik lainnya. Oke, sampai cukup di sini. Terima kasih, tetap sehat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lain kesempatan. See you. Bye-bye. Thank you ya. Sama-sama.